Perkenalkan, nama saya Raihan Aidila Akbar, NIM 20201401. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kelapa sawit Indonesia. Kelapa sawit sejatinya bukan tanaman asli Indonesia. Bermula dari 4 biji kelapa sawit yang sebenarnya aslinya dari Afrika tersebut dibawa orang Belanda ke Indonesia dan ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Karena tanaman tersebut tumbuh subur dan setelah dicoba di beberapa daerah bisa tumbuh dengan baik, maka sejak 1910, kelapa sawit dibudidayakan secara komersial dan meluas di area Sumatera. Hingga tahun 1980-an, luas pertanaman kelapa sawit Indonesia baru sekitar 200 ribuan hektar dan kebanyakan adalah tanaman warisan pemerintah kolonial Belanda. Berkat adanya program kredit PBSN 1 dan 2, serta mulai diperkenalkannya kebun sawit pola Peer Trans atau perkebunan inti rakyat transmigrasi, pengembangan kelapa sawit sangat pesat. Dan hingga tahun 2009, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 7,2 juta hektar atau pertumbuhannya double setiap tahunnya selama 30 tahun. Kebun rakyat, baik pola peer maupun swadaya, meliputi jumlah 40%. Industri kelapa sawit mempekerjakan kurang lebih 2,8 juta orang langsung. 1,6 juta diantaranya adalah petani perkebunan kecil. Artinya, paling tidak ada 4,8 juta orang yang menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai tempat menggantungkan hidup. Sementara 1,2 juta kakak atau 3,6 juta orang adalah keluarga karyawan yang bekerja di perusahaan perkebunan, baik swasta maupun BUMN, yang tentunya menikmati penghidupan yang layak akibat benefit dan fasilitas yang diberikan perusahaan tempat mereka bekerja. Pengembangan atau ekspansi kebun kelapa sawit baru secara berkesinambungan akan mampu menyerap tenaga kerja secara sinambung pula. Setiap hektar kebun sawit yang sudah beroperasi membutuhkan 0,2 hari kerja orang per hari. Artinya, jika secara nasional bisa mengembangkan kebun baru 400.000 hektar setiap tahunnya, maka minimal jumlah tenaga kerja yang bisa diserap adalah 8.000 kakak. Jika setiap tahun di Indonesia ada sebanyak 200.000 angkatan kerja baru yang masuk pasar tenaga kerja, maka sekitar lebih dari 30% bisa diserap di sektor perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit terbukti kebal krisis. Dalam kondisi keuangan global yang mengalami krisis dan banyak industri mengalami kebangkrutan, sektor kelapa sawit tetap tegar. Industri yang menghasilkan komoditas untuk bahan makan pokok umat manusia dan belakangan juga sebagai bahan baku energi nabati yang juga kebutuhan dasar manusia tidak akan pernah terpengaruh krisis. Satu-satunya kondisi yang dikhawatirkan adalah jika terjadi penurunan harga komoditas, dan bagi perusahaan hal ini adalah masalah margin yang berkurang. Bagi petani, jika hal tersebut terjadi, maka petani akan mengurangi risiko biaya dengan misalnya menunda perawatan kebun. Oleh karena itu, tidak ada PHK massal di industri sawit. Bagi negara, industri sawit merupakan salah satu andalan penerimaan negara, baik melalui berbagai bentuk pajak dan pendapatan ekspor. Tahun lalu, devisa dari ekspor produk minyak, kelapa sawit dan turunannya bernilai 15 juta US dollar. Di saat beberapa industri kinerja ekspornya menurun tajam, sektor kelapa sawit cukup stabil dalam hal kinerja ekspornya. Bahkan, jika dilihat dari total ekspor non-migas Indonesia tahun 2008, nilai ekspor produk sawit dan turunannya merupakan yang sangat terbesar dan menduduki urutan pertama. Dengan demikian, peran produk sawit dan turunannya memiliki peran penting dalam struktur neraca perdagangan nasional. Dari aspek kelestarian lingkungan, perkebunan kelapa sawit menjadi solusi penghutanan kembali areal hutan yang gundul atau terlantar. Akan sulit faktanya menanami hutan dalam jumlah besar dan berhasil. Tapi menanam kelapa sawit dalam satu unit kebun rata-rata 10.000 hektar
dalam setahun adalah hal yang sangat mungkin, dan karena dirawat pasti akan menjadi hutan kelapa sawit yang subur. Dari aspek mitigasi emisi gas rumah kaca, kebun kelapa sawit memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat baik. Karbon stok dari perkebunan kelapa sawit juga lebih baik dari hutan terlantar atau hutan sekunder. Dengan demikian, neraca karbon perkebunan kelapa sawit tidak kalah dibanding hutan rusak atau hutan sekunder. Inilah kenapa kelapa sawit disebut primadona. Primadona dalam dunia seni pertunjukan selalu dijaga dan diistimewakan, bahkan dibayar lebih dari yang lain karena menjadi kunci meningkatkan penonton dan kelangsungan kelompok seni tersebut. Kelapa sawit sudah menjadi daya tarik dan memberikan kontribusi besar bagi negara,